Bab 1651, Penghargaan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Orang-orang yang gembira tidak hanya memenangkan hadiah besar tetapi juga mendapat bonus, yang dianggap sebagai panen besar status uang, dan sudah menjadi pemenang besar kehidupan malam ini. Orang yang tertekan dan cemas sedang melihat hadiah utama tepat di depan matanya, tetapi itu jauh dari cakrawala, dan dia tidak tahu apakah ada kesempatan seperti itu dalam kehidupan ini. Wang Meirou menyelesaikan pidatonya tentang memenangkan penghargaan. Ketika dia turun, dia tampak sangat gembira memegang sertifikat pialanya. Para penulis yang tidak menang di atas panggung melihatnya dengan iri dan dengki. Namun, orang-orang ini hanya dapat menaruh satu-satunya harapan mereka pada yang terakhir. Mungkin ada, mungkin tidak ada tempat. Di bawah pengenalan pembawa acara, dua orang lagi berada di atas panggung bersama. Salah satunya adalah Gao, wakil ketua asosiasi. Pria tua lainnya bernama Wang, yang telah pensiun selama bertahun-tahun, dianggap sebagai penulis tua di dunia sastra, dan memiliki peran yang berpengaruh di antara generasi tua. Ketika para penulis di lapangan melihat ini, mereka juga merasa lega, keduanya telah naik panggung untuk membuktikan bahwa setidaknya ada satu tempat yang tersedia, dan sebenarnya hanya ada beberapa penulis yang bisa naik panggung. Yang tersisa atau level, atau senioritas, atau usia, bagaimanapun, karena sesuatu tidak dianggap sebagai pesaing kuat untuk penghargaan tersebut. Zhang Yu baru saja ditempatkan di jajaran yang tidak dihargai. Bagaimanapun, Zhang Yu terlalu muda. Di mata sebagian besar penulis, nominasi saja sudah cukup bagi pihak lain untuk membanggakan diri selama beberapa dekade, dan penghargaan itu harus diberikan kepada para senior sastra tua ini. Hehehe, Wang, aku melihat penghargaan terakhir malam ini, dan terserah padamu untuk mengumumkannya. Gao Yusan berkata sambil tersenyum kepada lelaki tua di sebelah Wang. Oh, jadi, amplop ini sudah menjadi yang terakhir untuk menang. Seharusnya seperti ini. Sejak didirikannya Golden Plum Award, aku ingat bahwa ada 6 tempat di sesi pertama. Ngomong-ngomong, Wang, kamu juga memenangkan Golden Plum Award di sesi pertama. Ya, sekarang pikirkanlah, itu terjadi 40 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja mencapai usia takdir, dan dalam sekejap mata, 40 tahun, aku sudah menjadi orang tua, dan bisa dibilang aku kesulitan bernapas. Lao Wang, jangan katakan itu. Kurasa kau begitu bersemangat sekarang sehingga kau tidak bisa memenangkan 2 penghargaan Golden Plum berikutnya. Kau masih harus menjadi tua untuk memberikan penghargaan. Hehehehe, orang tua bermarga Wang itu tersenyum pada saat yang sama dengan hadirin, lalu berkata, kalau begitu, kau akan meminjam kata-kata baik dari si kecil, dan aku akan berjuang sampai bunga plum emas berikutnya untuk memberikan penghargaan. Baiklah, aku yakin semua orang pasti cemas tentang pemenang terakhir ini. Siapa dia? Ngomong-ngomong, Xiao Gao, apakah Anda memiliki penulis favorit di hati Anda? Saya juga punya penulis yang saya kagumi waktu itu. Tapi saya pikir tidak peduli siapapun itu, selama dipilih oleh panitia juri, itu pasti penulis yang hebat, dan tidak akan pernah memenuhi harapan semua orang. Bagus, sebenarnya, saya juga pernah menjadi juri di juri sebelumnya, dan saya tahu bahwa pemilihan Golden Plum Award lebih ketat daripada yang dibayangkan orang-orang yang duduk di sini. Saya ingat hanya karya pendahuluan, setiap buku setidaknya 6 pengulas perlu memeriksa silang sebelum mereka dapat memberikan suara untuk memastikan apakah karya ini akan masuk ke babak seleksi. Berikutnya, sisanya dianalogikan sebagai berikut. Semakin banyak karya, semakin ketat peninjauannya. 5 putaran pemungutan suara diperlukan untuk menentukan karya pemenang akhir. Saya bertanya-tanya berapa putaran pemungutan suara yang diperlukan untuk penjurian sekarang. Sekarang sudah 7 putaran pemungutan suara. Karya yang dinominasikan dipilih dalam 5 putaran pertama dan ditinjau oleh seluruh staf dalam 2 putaran berikutnya untuk memberikan suara bagi karya yang menang. Oh, konon, konferensi penjurian Jinmei saat ini seharusnya sedikit lebih ketat daripada sebelumnya. Tampaknya karya pemenang terakhir ini pasti merupakan karya yang luar biasa. Tidak peduli siapapun itu. Saya yakin itu pasti konsensus para juri. Wang Lao, bisakah Anda memberitahu kami misteri terakhir? Oke, tapi sebelum itu, izinkan saya mengenakan kacamata baca, kalau tidak pemenangnya bisa melihat saya, tetapi saya bahkan tidak tahu namanya.
Hehehehe. Semua orang di antara hadirin mendengar senyuman. Setelah lelaki tua bermarga uang mengeluarkan kacamata baca yang dibawanya, dia gemetar dan memukul amplop yang diserahkan Gao Yusan, dan mengeluarkan sebuah kartu. Sekelompok penulis yang tidak disetujui semuanya merasakan tenggorokan mereka disebutkan di dalam hati mereka, karena dua orang di atas panggung telah mengatakan, ini adalah tempat plum emas terakhir. Jika Anda tidak memiliki diri Anda sendiri kali ini, hantu itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah 4 tahun. Jadi yang terbaik adalah memenangkan hadiah besar kali ini. Malam ini, orang terakhir yang memenangkan penghargaan bunga plum emas adalah penulis Perjalanan ke Barat, Zhang Yu, nama pena, dan gurita yang dipilih oleh Dingdian.com. Selamat kepada Gurita. Selamat atas kemenangannya dalam penghargaan bunga plum emas terakhir. Petik 2. Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar, suasana hening sejenak, dan kemudian ada tepuk tangan yang langka. Semua penulis yang hanya berharap sekarang kehilangan harapan. Wang Yingcai bahkan lebih malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah berbulu itu memenangkan penghargaan terakhir, dan dia gagal lagi. Bagaimana dia bisa menerimanya? Wajah muda Zhang Yu juga muncul di layar lebar di belakang melalui kamera pada saat ini. Kerumunan massa hampir seketika mengonfirmasi bahwa dia adalah penulis termuda di antara semua penulis yang menulis novel internet dan benar-benar memenangi penghargaan Golden Plum. Sungguh luar biasa. Zhang Yu sudah berdiri dan menyapa hadirin dengan senyuman saat ini. Meskipun tepuk tangan terdengar kurang hangat dari beberapa sebelumnya, tetapi untungnya, mengobrol lebih baik daripada tidak sama sekali, dan dia tidak terlalu peduli. Ma Tao, yang duduk di kursi pemilihan, juga bangkit sambil tersenyum dan menerima ucapan selamat dari para presiden di sekitarnya. Meskipun sebagian besar orang di sini merasa bahwa situs web Tiongkok akhirnya akan memenangkan penghargaan Golden Plum, mereka terkejut. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan Ma Tao, satu demi satu tampaknya saling memberi selamat. Zhang Yu dan Ma Tao meninggalkan tempat duduk mereka saat ini dan naik ke panggung. Pria tua pemenang penghargaan bernama Zhang Yu menatap Zhang Yu dengan keterkejutan di matanya. Karena masa muda Zhang Yu berada di luar imajinasinya, tidak mungkin untuk membuat nominasi dengan Zhang Yu di usianya, apalagi memenangkan hadiah. Apakah kriteria pemilihan untuk penghargaan Golden Plum begitu mudah tahun ini? Meskipun Gao Yusan juga merupakan salah satu wakil ketua asosiasi penulisan, dia tidak memiliki kekuatan nyata. Status perkumpulan itu jauh lebih rendah daripada Tian Zhenbo, tetapi dapat dianggap sebagai pemimpin senior perkumpulan itu. Sebenarnya, dia pernah mendengar Tian Zhenbo berkata sebelumnya, bahwa penulis muda bernama Zhang Yu ini sangat luar biasa, dan biarkan dia memperhatikannya. Meskipun Tian Zhenbo tidak mengatakan pada dirinya sendiri apakah dia akan memberikan hadiah itu kepada Zhang Yu pada waktu itu, Gao Yusan mendengar sesuatu dari kata-kata pihak lain. Gao Yusan tahu bahwa Tian Zhenbo mengatakan ini karena suatu alasan. Apakah itu? Tampaknya Gao Yusan merasakan sesuatu, dan segera menjadi tertarik pada Zhang Yu. Tetapi ketika Gao Yusan tahu Zhang Yu masih sekolah menengah, dia secara alami terkejut. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada batasan usia pemenang, sejak berdirinya Jin Meihua, apalagi memenangkan hadiah, tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 40 tahun yang dinominasikan. Apakah sulit untuk merasa salah? Gao Yusan pernah berpikir bahwa Tian Zhenbo mungkin tidak memiliki arti lain, tetapi dia terlalu sensitif. Karena jika Zhang Yu ini tidak dapat memenangkan hadiah, bahkan jika dia hanya dinominasikan, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tian Zhenbo tidak perlu menjelaskannya kepada dirinya sendiri. Setelah berpikir dan berpikir, Gao Yusan merasa bahwa kata-kata Tian Zhenbo masih menunjukkan, mungkin dia ingin membantunya menyesuaikan suasana ketika dia memberikan penghargaan, dan mencoba mengurangi efek negatif setelah pihak lain memenangkan penghargaan. Gao Yusan memikirkan hal ini, dan pergi mencari karya yang berjudul Perjalanan ke Barat. Itu membuatnya berpikir bahwa karya ini tidak dijual di pasaran, tetapi novel daring yang tidak diterbitkan. Sebuah novel internet benar-benar memenangkan penghargaan bunga plum emas. Asli atau palsu? Gao Yusan semakin merasa tidak percaya dan mencari perjalanan ke barat secara daring. Namun, ketika dia membuka tur pertama perjalanan ke barat, dia menemukan bahwa karya ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Mandarin klasik, dan isinya kuno dan ketat, dan tingkat keterampilannya sebanding dengan 4 karya klasik. Seorang pria modern dapat menulis novel yang sebanding dengan 4 karya klasik, dan pihak lainnya hanyalah seorang siswa sekolah menengah.
Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Gao Yusan tidak akan mempercayai semua yang dilihatnya. Setelah Gao Yusan menonton seluruh perjalanan ke barat dengan mabuk, dia juga mengagumi Zhang Yu. Menurutnya, tidak peduli seberapa tua lawannya, karya agung ini pasti memenuhi syarat untuk penghargaan bunga plum emas. Namun, dalam karya-karyanya yang lain oleh Zhang Yu, saya merasa sedikit kecewa. Meskipun karya-karya itu juga ditulis dengan sangat baik, bagaimanapun juga, itu hanyalah produk dari sistem penulisan modern. Sejujurnya, dibandingkan dengan Journey to the West, itu sama sekali bukan karya yang bermutu. Gao Yusan sangat tertarik pada Zhang Yu saat itu, tetapi ketika dia tahu bahwa selain tingkat sastranya yang relatif tinggi, Zhang Yu cukup luar biasa dalam musik. Banyak orang meramalkan bahwa dia mungkin menjadi salah satu musisi terhebat abad ini. 1. Ini membuat Gao Yusan merasa sedikit luar biasa. Ahli sastra dan musik, bahkan jenius terbaik, tidak seperti ini. Gao Yusan benar-benar mengerti apa yang dimaksud Tian Zhenbo saat ini. Karena karya yang luar biasa seperti Perjalanan ke Barat telah dikirim ke Jin Meihua untuk dicalonkan dalam pemilihan, juri harus memberikan jawaban yang pasti. Masalah utamanya adalah bahwa para juri akan menghadapi karya-karya yang sangat hebat dan ada banyak tekanan. Menurut tingkat kesusastraan, Perjalanan ke Barat, penghargaan itu sudah lebih dari cukup. Siapapun yang mengatakan bahwa mahakarya ini tidak memenuhi syarat, apakah itu berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai juri? Tekanan pada juri adalah bahwa usia Zhang Yu terlalu muda, terlalu kecil untuk ditanggung oleh juri. Tetapi jika Anda tidak membiarkan Zhang Yu lulus ujian, maka karya yang luar biasa seperti itu akan kehilangan penghargaan Golden Plum. Di masa depan, jika dewa ini menjadi dewa dan disucikan, bagaimana generasi sastra masa depan akan berpikir tentang selera dan visi para pendahulu ini? Tidak ada karya yang luar biasa seperti itu yang dapat memenangkan penghargaan Golden Plum pada akhirnya, dan penghargaan Golden Plum terlalu hebat. Terlalu tinggi untuk didaki. Menghadapi tekanan masa depan seperti ini, komite peninjau harus memberikan jawaban yang pasti kali ini. Oleh karena itu, lolos dari Perjalanan ke Barat adalah hasil yang tak terelakkan bagi seluruh juri. Mengenai usia Zhang Yu, di bawah bimbingan para dewa absolut, seharusnya tidak menjadi masalah jika dia lebih muda. Gao Yusan memikirkan hal ini, dan menatap Zhang Yu yang datang ke panggung sambil tersenyum, dan berkata, "Selamat Zhang Yu. Meskipun kita baru pertama kali bertemu, aku pernah mendengar namamu. Aku tahu kamu seharusnya masih di SMA, kan?" "Ya, aku sekarang menjadi siswa senior di SMA." Kata-kata Zhang Yu segera menyebabkan sedikit seruan di pengadilan. Mereka yang tidak mengenal Zhang Yu merasa sedikit aneh. Seorang siswa SMA benar-benar memenangkan penghargaan bunga plum emas, yang membuat para senior di dunia sastra yang telah berjuang untuk itu seumur hidup dan bahkan tidak mendapatkan hadiah. Ding Yingcai secara alami adalah besi biru. Pria tua dengan nama keluarga Wang, yang memberikan penghargaan, juga terkejut. Dia menatap Zhang Yu lagi dan sepertinya tidak melihat bahwa pemuda itu berbeda dari yang lain kecuali tinggi badannya. Apa pendapat juri tentang memilih penulis muda seperti itu? Gao Yusan tertawa, "Zhang Yu, sebenarnya, aku penasaran, apakah kamu siap secara mental untuk memenangkan penghargaan Golden Plum kali ini?" Zhang Yu ditanya sejenak, diikuti dengan senyuman, dan berkata, "Ini sedikit persiapan. Jangan menyombongkan diri bahwa Perjalanan ke Barat adalah karya terbaik yang pernah saya buat. Jika itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menang, maka saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang di masa depan." Sebenarnya, kata-kata Zhang Yu sangat bermakna. Menurutnya, Perjalanan ke Barat juga merupakan salah satu karya klasik Tiongkok terbaik di sisi bumi sebelum melintasinya. Jika tidak ada karya yang luar biasa seperti itu yang dapat memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom, maka karya-karya lainnya bahkan lebih tidak memenuhi syarat. Meskipun Zhang Yu mengatakan ini pada status sastra, Perjalanan ke Barat itu tidak begitu menyenangkan di telinga orang lain. Terutama mereka yang telah dinominasikan berkali-kali di antara penonton, tetapi yang belum memiliki kesempatan untuk menang, marah pada mereka. Secara alami, mereka merasa bahwa kata-kata Zhang Yu terlalu sombong. Gao Yusan tertawa, "Zhang Yu, sebenarnya, Anda memiliki kepercayaan diri ini, saya mengerti. Karena saya telah membaca Perjalanan ke Barat Anda. Jika saya menjadi juri-juri, saya akan menjadikan Anda 100% dari hadiah."
Jadi juri, karena saya dapat mengkonfirmasi pekerjaan Anda kali ini, saya pikir sebagian besar juri harus mengkonfirmasi keterampilan sastra Anda seperti saya. Meskipun hanya saja Anda terlalu muda. Juri juga harus Alexander. Petik 2. Hehehehehe. Semua orang di pengadilan tertawa kecil. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu juri atas pengakuan dan dukungan mereka. Meskipun usia adalah salah satu kekurangan saya, karena juri memilih perjalanan ke barat, ini membuktikan bahwa dalam sastra, di hadapan seni, para senior di dunia sastra tidak akan pernah secara artifisial menetapkan standar dan hambatan. Saya mencintai sastra, tidak diragukan lagi. Tetapi jika saya adalah orang yang suka berpikir negatif untuk melihat karya sastra, bagaimana saya bisa membuat kreasi? Keluarlah dari karya sastra yang lebih baik. Saya pikir sastra seperti bunga. Jika Anda ingin mekar dan memancarkan keharuman, Anda membutuhkan tanah yang kaya nutrisi. Dan pasar sastra domestik kita dapat berkembang dengan ratusan bunga karena keadilan para senior Anda. Lihatlah setiap karya sastra dari sudut pandang yang adil dan terbuka. Saya percaya diri dalam hal ini. Dan apa yang saya dapatkan sekarang bukanlah kepercayaan diri saya. Semua orang di antara hadirin terdiam. Setelah tepuk tangan meriah, para juri dari rapat peninjauan di tempat mengangguk. Bagaimanapun, pihak lain mampu menamparkan sanjungan di depan begitu banyak pemimpin sastra. Hal itu juga membuktikan bahwa anak di lapangan itu memang melakukan 2 pukulan dan tidak mampu menahan tekanan mereka, dan akhirnya menyerahkan hadiah besar kepadanya. Gao Yusan mengangguk sambil tersenyum ketika mendengar ini. Tampaknya dia semakin menghargai Zhang Yu, seorang anak laki-laki yang pandai berbicara. Tampaknya kekhawatiran Tian Zhenbo sebelumnya tidak perlu. Pihak lain tidak perlu membantu diri mereka sendiri, mereka dapat melakukannya sendiri. Itu bagus. Orang tua bermarga Wang itu berdiri di samping dan mengangguk puas. Karena kata-kata Zhang Yu begitu memikatnya, ia pun merasa bahwa juri memilih pemuda di sebelahnya, dan pasti ada alasan yang bagus, diikuti dengan tawa, anak muda. Meskipun aku belum membaca apa standar perjalananmu ke barat. Namun karena para juri akan setuju bahwa kau harus mendapatkan penghargaan Golden Plume ini membuktikan bahwa keterampilan sastramu luar biasa. Terlepas dari itu, aku harap kau dapat menghentikan kesombongan dan kejengkelan di masa depan, jangan lupakan niat awalmu, dan berusahalah untuk menciptakan lebih banyak, lebih baik, dan lebih baik lagi karya-karya untuk negara ini. Zhang Yu mendengar senyuman dan mengangguk, yakinlah, Tuan Wang. Meskipun aku telah memenangkan penghargaan Golden Plume, budaya Tiongkok begitu mendalam sehingga menurutku aku belum mencapai akhir sastra. Karena sastra tidak memiliki akhir, akhir adalah titik awal. Aku harus dia akan terus bekerja keras selangkah demi selangkah dan menyumbangkan kekuatannya sendiri untuk pengembangan sastra Tiongkok di masa depan. Oke. Lelaki tua bermarga Wang mengacungkan jempol, dan bahkan mengatakan bahwa ketiganya bagus, dan tampak sangat puas dengan jawaban Zhang Yu. Bergegas melihat Gao Yusan, berkata, Yusan, cepat ambil hadiahnya. Aku akan menyerahkannya langsung kepada Kamerat Xiao Zhang. Gao Yusan tersenyum dan segera mengatur agar Nona Li yang menyerahkan hadiahnya. Lelaki tua bermarga Wang memberikan hadiah itu kepada Zhang Yu di tengah tepuk tangan penonton, dan itu tampak sangat baik. Gao Yusan menyerahkan hadiah itu kepada Ma Tao, dan keduanya juga saling menyapa. Meskipun Ma Tao hanya menjadi pemeran pendukung saat ini, suasana hatinya sangat gembira. Karena keberhasilan Zhang Yu juga merupakan tonggak keberhasilan dalam sastra daring, mengatakan bahwa tidak terlalu berlebihan untuk meletakkan lapisan emas pada posisi jaringan Tiongkok di dunia sastra. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa fiksi jaringan adalah teks putih kecil karya Noroko. Karena karya dan penulis di platformnya telah memenangkan penghargaan Golden Plume, ini saja jauh lebih banyak daripada banyak penerbit fisik. Dibandingkan dengan situs web sejenis, ini bukan level. Zhang Yu dan Ma Tao memegang hadiah sebesar 500.000 yuan dan sertifikat piala. Mereka berfoto bersama dengan Gao Yusan dan lelaki tua bermarga Wang dalam alunan musik yang meriah. Sebagai penulis termuda yang memenangkan penghargaan dalam sejarah Golden Plume Blossom Award, semua orang di lapangan tahu nama dan karya Zhang Yu, dan pada dasarnya selalu dapat mengingat sejarah Golden Plume Blossoms. Bagi mereka yang tidak membawa apa-apa, mereka hanya bisa menatap dengan iri dan benci. Wang Yingcai sedang duduk di lapangan dengan api teropong. Jika bukan upacara penghargaan Golden Plume Award,
dan ada sekelompok pemimpin Departemen Kerukunan dan Kebudayaan di lapangan depan. Dia benar-benar ingin membuat keributan besar dan memberitahu semua orang tahu apa yang terjadi pada ledakan emosi seorang penulis. Di akhir sesi penghargaan, Zhang Yu diharapkan untuk menyampaikan pidato. Sebagai pemenang termuda dalam sejarah Jin Meihua, Zhang Yu telah membuat semua orang di lapangan tertarik. Faktanya, baru-baru ini banyak orang telah menggunakan ponsel mereka untuk membaca mahakarya, Perjalanan ke Barat di Dingdian Chinese Online. Hampir semua orang terkejut dengan bab pembuka dewa ini. Karena, Perjalanan ke Barat, sebenarnya adalah karya klasik Cina. Jangan melihat banyak orang di lapangan, tetapi tidak banyak orang yang dapat menontonnya dengan lancar untuk pertama kalinya, jadi semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang akan dikatakan penghargaan Zhang Yu berikutnya. Zhang Yu juga memikirkan tentang penghargaan sebelumnya, dan mungkin sudah ada arahnya. Dia hanya ingin berbicara tentang asal-usul karya, Perjalanan ke Barat, dengan kata lain, untuk melapisi karya ini dengan emas. Membuatnya sedikit merah, Zhang Yu memandang kerumunan di bawah lapangan dan tersenyum. Halo semuanya. Nama saya Zhang Yu, Bo Long Zhang, Yu yang tersisa. Nama samaran itu juga gurita. Tetapi itu adalah gurita berkaki 8, yang merupakan kata yang berbeda dengan pengucapan yang sama. Dalam pidato ini, saya terutama ingin berbicara tentang asal-usul karya, Perjalanan ke Barat. Sebenarnya, ketika berbicara tentang novel ini, saya tidak takut dengan lelucon semua orang. Itu lahir secara tidak sengaja, dan dimulai dengan yang berisik. Saat itu, saya sedang menulis novel seni bela diri. Karena alur awal novel tersebut mirip dengan novel lain, banyak netizen yang mengatakan saat itu bahwa saya telah menjiplak karya penulis lain dan menempatkan saya pada posisi plagiator. Sejak saat itu, ada netizen yang menyerang karya saya di situs web tersebut. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba menjelaskan. Siapa tahu penjelasan tersebut tidak berpengaruh dan tidak mengatakannya. Pada akhirnya, hal itu menjadi semakin gelap, tidak hanya tidak menyelesaikan plagiarisme, tetapi juga semakin menyinggung. Saya bahkan menyinggung 2 master seni bela diri dengan kesalahan lisan, dan kemudian mengetuk sarang lebah kuda. Setiap hari, beberapa netizen memarahi saya, mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa langit itu tinggi, levelnya rendah, teks putih kecil, sampah, dan esai otak itu buruk. Sudah, mungkin saya masih muda dan bersemangat. Begitu saya marah, saya berencana untuk menulis karya tingkat tinggi yang tidak dapat disemprotkan oleh siapapun, dan kemudian Perjalanan ke Barat pun terwujud. Sebenarnya, dalam buku Journey to the West, awalnya saya hanya ingin memamerkan kemampuan saya. Saya mulai menulis dengan hanya konsep samar di kepala saya. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu, tetapi saya hanya ingin membuktikan bahwa tulisan saya jelas bukan esai kecil. Biarlah semua orang berkata, si kecil Baiwen saya harus membuka kamus untuk membaca buku. Petik 2. Hehehehe. Penonton sedikit bersemangat saat melihat Zhang Yu, tentu saja mereka tertawa serempak. Sebenarnya, mereka semua baru saja melihat pertama kali Journey to the West. Sungguh tidak jelas. Tanpa keterampilan sastra tertentu, mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Sekarang pikirkanlah, ternyata Zhang Yu hanya ingin memamerkan tulisannya, yang sebenarnya sudah cukup. Namun bagi kebanyakan orang, bahkan jika Anda ingin mempelajari Zhang Yu, saya khawatir Anda tidak memiliki keterampilan sastra itu. Ding Yingcai mengerutkan kening saat ini, dan sepertinya memikirkan sesuatu, buru-buru berbisik kepada orang-orang di sebelahnya. Pihak lain mendengar ini terlebih dahulu. Kemudian dia ragu-ragu, dan kemudian membisikkan sesuatu kepada Ding Yingcai. Akhirnya, sepertinya Ding Yingcai membicarakannya dan berbicara dengan orang-orang di sebelahnya. Baru pada saat inilah Ding Ying menoleh ke Zhang Yu yang sedang berbicara, dan seringai muncul di wajahnya. Tentu saja Zhang Yu tidak merasakannya, dan melanjutkan, karena pekerjaan saya hanya untuk memamerkan keterampilan. Jadi saya menggunakan tulisan Cina klasik untuk seluruh proses. Selama beberapa saat, saya juga membayar banyak kerja keras, memeriksa banyak data setiap hari, begadang, dan tidak berkata. Pada siang hari saya masih tidur nyenyak di sekolah dan membuat guru kami memiliki pendapat yang baik tentang saya. Sekarang pikirkanlah, beri guru kami acungan jempol. Jika dia tidak membiarkan saya tidur selama waktu itu. Saya khawatir, Perjalanan ke Barat, ini masih benar-benar mati. Petik 2. Hehehehe. Semua orang di lantai tersenyum Zhang Yudao, tetapi setelah sekadar memamerkan keterampilan menulisku,
pikiranku berangsur-angsur mulai meningkat. Aku mulai mencoba memadukan lebih banyak plot dan karakter, dan kemudian aku secara alami menjadi semakin bahagia. Menurutku protagonis Sun Wukong, tampaknya menjadi nama lain yang telah ada di alam semesta multi-level lainnya. Dan perjalanan ke barat ini seharusnya tidak menjadi karya yang tidak berarti hanya untuk memamerkan keterampilan menulis. Itu harus memiliki lebih banyak konotasi budaya, itu harus mencoba bidang budaya baru, itu harus memetakan fenomena sosial, itu harus memiliki ironi pedas, semangat perlawanan dan kritik, itu harus menjadi bagian integral dari mimpi Tiongkok, dan mewujudkan keinginan yang indah. Petik 2. Zhang Yu berbicara di depan semua orang di antara hadirin, dan semua orang di antara hadirin secara bertahap tertarik dengan kata-katanya. Narasi Zhang Yu pada dasarnya didasarkan pada semangat perjalanan ke barat, tetapi di antara kata-katanya, dia dapat mendengar cintanya pada protagonis Sun Wukong. Pada saat yang sama, sebagai cerita besar yang penuh dengan fantasi aneh, dunia iblis besar yang digariskan oleh Journey to the West telah membangkitkan minat yang besar dari para penonton. Hampir memiliki ide untuk membacanya dengan saksama setelah kembali. Bagaimanapun, sistem cerita yang begitu besar dapat dibuat dengan cara yang murni tertulis. Jika Anda memikirkannya, Anda tahu bahwa kesulitannya bukanlah imajinasi. Penjelasan Zhang Yu sangat sabar. Bagaimanapun, sebagai karya besar yang dapat mewakili budaya Tiongkok, Journey to the West tidak dapat melewatinya sendiri. Ding Yingchai dari lapangan memandang Zhang Yu, yang melebih-lebihkan di lapangan, dengan wajah muram, dan semakin dia melihat, semakin dia tidak melihatnya. Melihat sekeliling lapangan, hampir semua penulis senior di pasar sastra domestik adalah penulis. Keluarkan saja satu dan makan lebih banyak nasi daripada yang dimakan anak Anda dan baca lebih banyak buku daripada yang pernah dikatakan anak Anda. Anak Anda sangat malu untuk berbicara tentang penciptaan sastra di depan begitu banyak pendahulu. Ding Yingchai merasa bahwa membiarkan seorang anak laki-laki berbulu berdiri di atas panggung dan memberikan dirinya pelajaran budaya hanyalah penghinaan terhadap hidupnya yang terlibat dalam penciptaan sastra. Meskipun Ding Yingchai ingin berdiri dan berteriak pada Zhang Yu untuk makan, dia tahu bahwa dia hanya memikirkannya. Di mana tempat ini? Presentasi penghargaan Golden Plum, dikelilingi oleh para pemimpin senior asosiasi penulis dan para pemimpin Departemen Kebudayaan, mereka tidak dapat berdiri sendiri. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan segera ditarik keluar oleh petugas keamanan sebagai orang yang neurosis. Jadi saya butuh seseorang untuk mendukung saya. Kebanyakan orang tidak berani mendukung diri mereka sendiri di hadapan begitu banyak eksekutif senior. Satu-satunya yang mungkin didorong oleh diri mereka sendiri adalah para penulis yang juga kehilangan penghargaan Golden Plum kali ini. Karena mereka seharusnya tidak puas dengan asosiasi penulisan, tidak puas dengan juri Jin Meihua, dan tidak puas dengan anak sombong di lapangan. Oleh karena itu, Ding Yingchai menggunakan orang-orang ini untuk menantang otoritas asosiasi. Para penulis yang juga dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum Blossom di seluruh dunia, pada kenyataannya, mirip dengan pemikiran Ding Yingchai, dan mereka semua sangat kesal karena asosiasi penulis memberikan penghargaan Golden Plum Blossom kepada seorang anak laki-laki. Tetapi jika mereka ingin menantang para pemimpin asosiasi urusan budaya begitu banyak pemimpin asosiasi urusan budaya, mereka masih memiliki kecurigaan, terutama karena tidak ada yang ingin menjadi protagonis, dan akhirnya para pemimpin asosiasi karena iri hati. Oleh karena itu, jika Ding Yingchai ingin menantang otoritas asosiasi penulisan, maka orang berwajah hitam ini pastilah dia. Semua orang di lapangan memiliki konsensus, dan tentu saja menyampaikan ide ini kembali ke Ding Yingchai, dan dia harus memimpin dalam mencari masalah bagi asosiasi. Ini membuat Ding Ying memarahi dalam hatinya, dan dia juga tahu bahwa jika dia memimpin dalam menendang bola, dia pasti akan membuat marah para pejabat tingkat tinggi. Masalahnya adalah jika Anda tidak datang, yang lain tidak berani datang. Memikirkan Ding Ying, dia menggertakkan giginya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda hampir 60 orang, bahkan jika Anda membuat marah tim manajemen senior? Pikirkan tentang para eksekutif tingkat tinggi yang belum pernah menyinggung asosiasi penulisan sebelumnya. Bukankah kali ini Golden Plum Award masih belum memilikinya sendiri? Ding Ying baru saja memikirkan ini, dan dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Bahkan jika dia ingin menjadi anggota asosiasi kali ini, dia harus memberitahu semua orang kemarahannya. Menyela. Bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata?
Ding Ying hanya berdiri dan menyela Zhang Yu yang sedang berbicara. Zhang Yu mendengar kata-katanya membeku, dan berbalik untuk melihat orang yang berdiri dan berbicara dengan keras, diikuti oleh kerutan. Sebenarnya, sebelum meminta Gan Hongyuan untuk datang mencari pasangan keluarga Ding yang merepotkan. Penonton di lapangan juga menoleh ke Ding Yingchai, yang berdiri, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang membuat pidato penghargaan bukan satu atau dua, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka diganggu. Mungkinkah tautan interaktif baru telah muncul dari Golden Plum Award? Pikiran banyak orang menunjukkan ekspresi minat. Duan Liancheng mengerutkan kening, menatap Tian Zhenbo di sebelahnya, dan sepertinya bertanya tentang situasinya. Tian Zhenbo menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ding Yingchai juga merasa bahwa perhatian semua orang jatuh pada tubuhnya sendiri. Secara alami, itu juga Alexander, tetapi karena sudah dilakukan, tidak masuk akal untuk memikirkannya. Saya hanya bisa menggaruk kepala dan berkata, Zhang Yu, saya sangat tertarik dengan perjalanan ke barat Anda. Tentu saja, ada juga beberapa pertanyaan, saya berharap dapat berinteraksi dengan Anda. Semua orang sebagai orang yang menyukai sastra. Permintaan ini seharusnya tidak berlebihan. Suara Ding Yingchai sangat keras. Tampaknya sengaja berbicara dengan keras, dan orang-orang di dekatnya mulai berbisik ketika mereka mendengarnya. Satu demi satu, mereka menebak apa yang dilakukan pihak lain dengan sengaja menyela pembicaraan Zhang Yu. Dai Jingguo, Direktur Departemen Kebudayaan, tidak menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, tetapi tersenyum dan berkata Duan Liancheng di sebelahnya, berkata, saya tidak menyangka penghargaan Golden Plum ini, tetapi juga meningkatkan bagian interaktif penulis. Hehehehe, sangat inovatif. Tawa Dai Jingguo memancarkan rasa malu di wajah Duan Liancheng, dan buru-buru berkata, mungkin itu adalah pengaturan juri. Saya bertanya pada Zhenbo, berbicara tentang ini, dia menoleh ke Tian Zhenbo yang duduk di sebelahnya, berbisik tidak senang jalan, apa-apaan. Lao Tian, Tian Zhenbo juga menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Haruskah saya bertanya? Biarkan Ding Yingchai mengatakan dua hal. Dia sangat bingung, apa yang akan dipikirkan para pemimpin. Saya mengerti. Tian Zhenbo mengangguk, buru-buru berdiri, dan berjalan menuju Ding Yingchai. Tentu saja, Ding Yingchai melihat Tian Zhenbo datang, dan dia sedikit mendengkur, tetapi masih menatap Zhang Yu pura-pura tenang. Tian Zhenbo datang ke sisi Ding Yingchai dan berkata, Ding Tua. Waktu tidak banyak, izinkan saya mengatakan sesuatu setelah penghargaannya selesai. Meskipun Ding Yingchai merasakan tekanan, dia masih menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, Wakil Presiden Tian. Saya hanya ingin melakukan komunikasi dan interaksi sastra dengan Zhang Yu. Karena, perjalanan ke barat, ini adalah inti dari komite peninjau kami di antara butik yang dipilih dengan cermat. Masa depan sastra negara ini harus memimpin gelombang penulisan dan arahan penulisan. Sebagai anggota penggemar sastra dalam negeri secara pribadi, saya merasa bahwa jenis penjelasan berdasarkan teks asli dalam presentasi penghargaan tidak memainkan peran interaktif dan merangsang dalam sastra. Jika semua orang berpikir bahwa selama sulit untuk menulis, selama ditulis dalam gaya klasik, Anda bisa mendapatkan penghargaan Golden Plum. Ini belum tentu merupakan hal yang baik untuk pengembangan sastra dalam negeri di masa depan. Semoga pengulas memberi saya kesempatan. Saya juga berharap memberi semua orang kesempatan untuk melakukan interaksi sederhana dengan Zhang Yu. Bagaimanapun, masih banyak penulis di sini yang lebih memperhatikan masalah ini. Semua orang mengatakan tidak demikian. Tentu saja, kalimat terakhir ini ditujukan untuk orang-orang di sekitarmu. Ding Yingchai bukanlah orang bodoh. Dia membiarkan dirinya bertarung melawan para eksekutif senior asosiasi. Dia tidak memiliki kemampuan, karena orang-orang di sekitar berjanji untuk membantu diri mereka sendiri. Mereka secara alami menggunakan kekuatan massa. Apa yang disebut hukum tidak menyalahkan publik. Jika lebih banyak orang yang bermasalah bersama, bagaimana dengan para pemimpin? Apakah mungkin untuk sepenuhnya mengabaikan pendapat massa? Wakil Ketua Tian, semua orang adalah anggota asosiasi penulisan, dan sekarang ini hanya pertukaran interaktif sederhana. Seharusnya tidak perlu online. Ya,
Karya pemenang penghargaan Golden Plum Award awalnya adalah baling-baling pasar sastra dalam beberapa tahun berikutnya. Kita harus selalu memberitahu dan membiarkan kita melakukannya, bukankah itu akan menjadi literatur model? Itu hanya obrolan sederhana, kurasa itu tidak akan menjadi masalah. Para penulis non-pemenang penghargaan di sekitarnya telah berbicara dalam retorika. Menurut pendapat mereka, ada banyak pembicara, apakah mungkin asosiasi dapat menyapu bersih semuanya? Tian Zhenbo tentu saja tidak senang ketika mendengar ini, karena sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang ini, tetapi sikap mendorong istana, bagaimana mungkin membuatnya merasa nyaman. Tetapi dia juga tahu bahwa hukum tidak menyalahkan publik. Bahkan jika dia dapat mengendalikan Ding Yingcai, dia tidak dapat mengendalikan semua orang. Tepat ketika Tian Zhenbo merasa sedikit rumit. Namun, Zhang Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata, semua orang di dunia sastra yang sedang duduk. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk berinteraksi dengan tingkat sastra, tetapi saya tidak tahu apakah saya dapat mengetahui komunikasi seperti apa yang sedang terjadi. Lebih baik bagi saya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ding Yingcai tersenyum, wajahnya sengaja penuh kasih sayang, dan berkata, karena semua orang adalah pecinta sastra. Tentu saja, hanya komunikasi sastra murni yang dilakukan. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, saya jamin itu hanya interaksi di tingkat komunikasi dan pembelajaran. Jika Anda tidak ingin menjawab, Anda tidak perlu menjawab. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk, baiklah. Kalau begitu dengarkan apa yang dikatakan para pendahulu. Zhang Yu mengatakan ini, menoleh ke samping, dan berkata, susahkan teknisi suara untuk membawa mikrofon lagi. Biarkan semua orang mendengarkan. Ding Yingcai tersenyum dan menoleh ke Tian Zhenbo, diikuti oleh ekspresi tak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan menyinggung Tian Zhenbo kali ini, dia sudah menyinggungnya, dan dia takut balas dendam sudah terlambat. Ketika Tian Zhenbo melihat ini, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengendalikannya, tetapi dia tetap merendahkan suaranya dan berkata, orang tua. Klik di sini sampai sekarang. Kamu juga salah satu anggota asosiasi penulis, dan kamu harus mempertimbangkan citra asosiasi. Ding Yingcai tersenyum dan berbisik, aku kenal wakil presiden Tian. Aku akan baik-baik saja. Tian Zhenbo mendengar suara mendengus, berbalik dan kembali ke tempat duduknya, dan mulai berbisik kepada Lian Cheng di sebelahnya. Tidak lama kemudian, staf di pinggir lapangan kembali mengirimkan mikrofon kepada Ding Yingcai. Ketika Zhang Yu melihat Ding Ying mendapatkan mikrofon, dia tersenyum dan berkata, aku belum berkonsultasi sekarang. Bisakah kamu bertanya kepadaku tentang nama depan guru? Ding Yingcai ada di sini. Ding Yingcai berseru dengan bangga. Tuan Ding, jangan. Guru Zhang sekarang adalah penulis pemenang Golden Plum Award. Dalam hal standar sastra dan literasi, saya jauh di atas para penulis yang belum pernah menang. Nama guru itu tentu saja tidak tertahankan. Tidak ada hierarki, saya harap akan ada yang menyinggung. Guru Xiao Zhang seharusnya tidak peduli. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, karena dikatakan bahwa itu adalah komunikasi. Bagaimana mungkin ada yang menyinggung untuk berbicara langsung? Apa yang ingin dikatakan Guru Ding, meskipun berbicara, saya harus tahu segalanya di masa depan. Baiklah, karena Tuan Xiao Zhang sangat senang, maka Ding tidak lagi sopan. Tepat ketika saya mendengar pengantar Tuan Xiao Zhang untuk perjalanan ke barat, saya mengatakan bahwa niat awal Anda menciptakan buku itu hanya untuk membuktikan keterampilan menulis Anda. Saya tidak tahu, kan? Ya, Zhang Yu mengangguk. Begitu juga Tuan. Zhang sangat percaya diri dengan keterampilan menulisnya. Pasti ada sedikit rasa percaya diri. Penciptaan Journey to the West tidaklah mudah. Tanpa rasa percaya diri, aku tidak akan bisa bertahan. Baiklah, sekarang Tuan Zhang begitu percaya diri dengan kemampuan sastranya. Aku hanya punya banyak pertanyaan tentang sastra. Aku perlu berdiskusi dengan Tuan Zhang. Jika Tuan Zhang dapat memberiku 1 atau 2 petunjuk, aku akan sangat berterima kasih di masa mendatang. Guru, Ding, silakan ajukan pertanyaan. Jika aku bisa menjawab, aku akan mencoba menjawab. Aku hanya butuh beberapa bait di Xiajia, ada 1 bait, tetapi aku tidak punya bait yang cocok. Jadi aku harap Xiao Zhang bisa memberi saran. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, oh, dengarkan apa yang dimaksud Tuan Ding, apakah kau ingin belajar dari rekan-rekanmu? Itu tidak cocok, aku hanya ingin membahas intisari sastra satu sama lain seperti orang-orang kuno.
Karena kemampuan sastra Xiao Zhang sangat tertinggal, aku dapat membantu anak kecil ini. Hahaha, oke, sekarang Guru Ding memiliki Yaxing ini. Mari kita ambil subjeknya dan lihatlah. Penonton di lapangan sekarang tampaknya melihat bau mesiu di antara keduanya, dan pada saat yang sama mereka tertarik. Bagaimanapun, masyarakat modern mengiklankan masyarakat yang harmonis dengan senyuman di kulit dan senyuman di kulit. Setelah dipukul oleh mereka lagi, mereka secara alami akan membuka mata. Ding Yingcai mencibir, dan berkata dengan keras, topikku adalah 800 mil dari Danau Dongting, ombak, dari mana datangnya yang disebut Master. Semua orang di antara penonton mendengarnya semua pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa wajah Ding Yingcai muncul dengan serangan wajah, dan tampaknya menunjukkan bau mesiu yang kuat di antara keduanya. Secara alami, para penonton juga merasa bahwa hubungan antara anggota asosiasi tidak begitu harmonis secara pribadi. Bab 1656, Wendou. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Melihat ini, Duan Liancheng juga memarahi Ding Yingcai dalam hatinya, dan benar-benar meletakkan kontradiksi asosiasi di atas meja di depan atasannya. Ini membuat para pemimpin senior melihat diri mereka sebagai anggota keluarga, dan bahkan kontradiksi bawahan mereka tidak disesuaikan dengan baik. Bagaimana mereka bisa turun ke Taiwan? Duan Liancheng memikirkan ketidaknyamanan yang terpancar di matanya. Diam-diam, oke, Ding Yingcai, anakmu tidak berani memberiku muka. Kamu tunggu penghargaannya berakhir. Penulis lain di lapangan, terutama mereka yang telah memenangkan penghargaan, diam-diam berteriak saat ini. Ding Ying dapat dikatakan agresif. Jika itu bukan masalah Zhang Yu, tetapi masalahnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dalam situasi yang menarik perhatian seperti itu, jika kamu tidak dapat menjawabnya, maka kamu akan mengundurkan diri di depan umum dan menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia sastra di masa depan. Aku khawatir akan sulit untuk bangkit di dunia sastra. Tentu saja, beberapa orang di lapangan ini aneh. Ini adalah Wu Changhao, Luo Jinseng, dan Yu Rong yang telah melihat Zhang Yu membunuh kuartet di kontes puisi pemuda nasional. Bagi mereka, Ding Yingcai berani menemukan Zhang Yu dengan cara ini. Tampaknya dia mungkin aku harus mengguncang kakiku sendiri. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Ding mengajukan pertanyaan yang bagus. Namun, sekarang sudah ada jawabannya. Nona Ding sangat hebat. 12 puncak pegunungan Wushan, awannya tebal, kabutnya kabur, dan rumah sakit jatuh dari langit sambil tersenyum. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, Wu Changhao dan Luo Jinseng saling tersenyum. Seperti yang diharapkan, pengadilan hening sejenak, lalu seseorang langsung bertepuk tangan. Harus diketahui bahwa orang biasa tidak tahu bagaimana menjawab dalam situasi ini, tetapi Zhang Yu mampu menjawab dengan mudah, tanggapannya cepat, dan jawabannya cerdik. Orang-orang mengajukan kasus. 800 mil Danau Dongting, ombak, dari mana datangnya para master. 12 puncak pegunungan Wushan, awannya tebal, kabutnya kabur, dan rumah sakit turun dari langit. Sambil tersenyum, bagus, benar, juga berseru dengan mata cerah. Wajah Ding Yingcai agak jelek saat ini. Dia tidak menyangka tanggapan Zhang Yu begitu cepat, dan jawabannya sempurna. Anak yang hebat, Ding Ying memikirkan ini, lalu berkata, saya punya satu pertanyaan lagi. Saya harap Guru Zhang dapat mengajari kita satu atau dua pertanyaan lagi. Menara Wangjiang, Sungai Wangjiang, Menara Wangjiang. Menara Wangjiang memiliki sejarah yang panjang. Ding Yingcai keluar 2 kali dan sekali lagi berseru kaget. Meskipun jawaban Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua masih lebih agresif dan tidak sederhana. Tampaknya para veteran dunia sastra ini masih memiliki sesuatu di perut mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mungkin membuka mulut mereka. Satu pertanyaan lebih sulit daripada yang lain. Zhang Yu sedikit mengerang, diikuti oleh senyum, dan berkata, Yinyue Jing, Yinyue Ying. Sumur bulan selama ribuan tahun, bayangan bulan selama ribuan tahun. Wow, penonton berseru. Hampir semua orang menanggapi Zhang Yu dengan cepat. Jawaban yang luar biasa itu mendesah. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu hampir di tengah-tengah napas, dan ada tanggapan. Di mata kebanyakan orang, tanggapannya terlalu cepat.
Ada orang-orang yang luar biasa di dunia, dan mereka masih sangat muda. Banyak mahasiswa di bidang itu merasa bahwa pendidikan tinggi mereka tidak layak untuk dibandingkan satu sama lain. Aku mendengar tepuk tangan dan teriakan. Dai Jingguo menggumamkan kata-kata itu kepada pasangan tadi, wajahnya memancarkan kekaguman, lalu menoleh ke bagian selanjutnya dari Jalan Liancheng, bagian kecil. Kalian memiliki bakat muda di dunia sastra. Duan Liancheng tidak menyangka tanggapan Zhang Yu begitu cepat, lalu dia tersenyum dan berkata, asosiasi penulis kita selalu mementingkan pembinaan bakat muda yang cakap. Ding Yingcai mendengar ini tampak semakin jelek, dan penulis lain di lapangan juga tampaknya menganggap Zhang Yu tidak sederhana. Secara alami, mereka juga menyingkirkan hal-hal kecil dan mulai berbisik-bisik, tampaknya ingin menemukan solusi secepat mungkin. Dengan begitu banyak orang di pihakmu, kamu tidak dapat digosok dan digosok oleh anak kecil berburu. Nona Ding, ada saran. Zhang Yu melihat Ding Ying berhenti berbicara, dan tersenyum sedikit. Ding Ying mendengar ini dan menggertakkan giginya, dan berkata, aku punya satu pertanyaan lagi. Dengarkan, bulan purnama di langit, bulan setengah di bawah tanah, dan bulan purnama dan setengah purnama. Mata Zhang Yu berputar-putar, diikuti oleh senyum tipis, akhir hari ini, awal hari esok, dan akhir tahun. Wow, teriakan yang lebih keras terdengar lagi. Suasana penonton benar-benar terjadwal saat ini. Anda tahu, acara penghargaan hampir mengantuk sampai sekarang. Meskipun orang-orang itu semua adalah dewa besar di dunia sastra, sebagian besar dari apa yang mereka katakan tidak menarik. Bagaimana sulaman semacam ini bisa terlihat menyenangkan bagi Maimang sekarang? Satu demi satu mulai bersorak, tentu saja, saya berharap suasananya lebih panas. Wu Changhao menertawakan pasangan Luo Jinseng ini dan berkata, Ding Yingcai ingin menantang Zhang Yu di area ini. Dia baru saja mengangkat batu untuk memukul kakinya sendiri. Anak ini sangat hebat. Luo Jinseng juga mengangguk dan tersenyum. Iya. Dalam hal ini, kita mungkin tidak bisa membuatnya sendirian dalam hal ini. Orang tua itu pasti dalam masalah untuk dirinya sendiri. Para anggota asosiasi penulis juga berbicara satu demi satu. Meskipun mereka tidak tahu Zhang Yu begitu kuat sebelumnya, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Terutama para anggota yang telah menyaksikan seluruh perjalanan ke barat tampaknya merasa bahwa Zhang Yu memiliki level. Seperti itu, tidak aneh jika dia dibakar oleh Ding Yingcai. Ding Ying tercengang dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak menyangka Zhang Yu begitu kuat dan merespons dengan begitu cepat. Topikmu tidak sederhana, tetapi lebih sulit untuk mengatakannya dengan benar. Tidak hanya rapi, tetapi juga sedikit pedas. Itu juga membuatnya pertama kali melihat kekuatan Zhang Yu. Tepat ketika Ding Ying tidak tahu harus berbuat apa, dia berdiri di sampingnya dan berkata, Ding tua, berikan aku mikrofon. Ketika Ding Yingcai melihat ini, wajahnya senang. Kemudian dia ingat bahwa dia masih memiliki begitu banyak bala bantuan. Meskipun pihak lain sangat kuat, itu hanya satu orang. Dengan begitu banyak orang di pihak Anda, bukankah itu sama baiknya dengan Anda menjadi anak berbulu? Ketika Ding Yingcai sibuk menyerahkan mikrofon tengah ke pihak lain, dia berbisik, Lao Cheng. Beritahu anak itu bahwa dia tahu banyak. Tenang, Cheng Hong mengangguk. Setelah menerima mikrofon, dia melihat ke arah Zhang Yu dan berkata, prestasi sastra guru Xiao Zhang sangat tinggi. Saya juga tertarik pada yang berikutnya, dan kebetulan punya pertanyaan. Saya harap guru Xiao Zhang dapat memberi saran satu atau dua. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, apakah Anda bertanya kepada guru ini? Di perjalanan berikutnya, halo Guru Cheng, jangan, topikku seperti ini, tolong dengarkan Tuan Zhang. Kabut akan datang. Zhao Hong mencibir di sudut mulutnya setelah berbicara, alih-alih terus berbicara, dia menatapnya. Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa ekspresi di sisi lain sudah ditentukan. Semua orang di aula mendengar bahwa ini adalah kabut, dan sepertinya Cheng Hong terlalu banyak membahas topik itu dan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Seorang penulis lama di dunia sastra, ketika dia berdiri dan mengatakan ini, itu mengecewakan. Para anggota asosiasi keke mengerutkan kening. Mereka sensitif dan menemukan bahwa topik Cheng Hong tampak sederhana, tetapi seharusnya ada beberapa jebakan di dalamnya, dan itu tidak boleh dijawab dengan baik. Zhang Yuanyan juga mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat mulutnya sedikit miring, tersenyum, saya sudah punya jawabannya. Guru Cheng, tolong dengarkan.
Pasang surutnya panjang dan panjang itu panjang. Begitu pernyataan Zhang Yu keluar, pemandangan itu terbelalak. Oke, yang satu tidak punya trik, yang satu lagi cacing panjang, dan keduanya agak tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah kedua kelompok itu sudah miskin? Terus-terusan membosankan. Cheng Hong akan mencibir, berkata, "Maaf Guru Xiaozang. Saya membaca topik ini dengan terampil. Seharusnya dibaca sebagai, Wu Zhao, Zhao Chao, Chao Zhao, Zhao Chao pasang surut Chao, Zhao Chao pasang surut Chao, Zhao tersebar." Ini berarti bahwa suatu tempat sangat rentan terhadap kabut tebal di pagi hari, berkabut setiap hari, berkabut di pagi hari, tetapi makna matahari terbit dan menyebar lagi dan lagi. Oke, Ding Yingcai segera berteriak dan bertepuk tangan. Dan beberapa orang lain di sekitar juga bergema keras. Bagaimanapun, bagi mereka, ada kebutuhan mendesak untuk kembali ke babak berikutnya, selama anak-anak di atas panggung tahu bahwa mereka telah dipukuli di wajah. Penonton di luar lapangan mengangguk kagum, mereka mengira bahwa topik Cheng Hong hanya berbicara liar. Bagaimanapun, jebakan polifoni di Cheng Hong benar-benar bukan sesuatu yang dapat dipikirkan oleh orang biasa. Tampaknya hantu-hantu tua di dunia sastra ini bukanlah orang biasa dan tidak mudah untuk dihadapi. Saya khawatir Zhang Yu dalam masalah sekarang. Ketika semua orang melihat Zhang Yu, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Zhang Yu juga tersenyum acuh tak acuh saat ini, berkata, "Pertanyaan Nona Cheng memiliki konotasi. Jawaban di bawah ini juga kebetulan memiliki. Jawaban, pertanyaan yang Anda berikan adalah, Wu Zhao, Zhao Chao, pasang surut Chao Zhao, Zhao Zhao Chao, pasang surut Chao, struk Chao, pasang surut Chao, struk tersebar. Jawaban di bawah ini adalah bahwa pasang surut itu panjang, sering, naik, sering, naik, sering, naik, sering, menghilang. Berikut ini juga mengacu pada tempat tertentu, seringkali pasang surut, tetapi seringkali pasang surut, sering naik dan sering menghilang, sama lagi dan lagi." Begitu Zhang Yu mengatakan ini, hadirin terdiam sejenak. Dengan tepuk tangan dan tepuk tangan yang datang perlahan. Setiap orang yang dapat memikirkan susunan ular panjang Zhang Yu sebelumnya memiliki konotasi yang sama. Dapat dikatakan bahwa jawaban Zhang Yu sempurna, dan semua orang mengaguminya. Hehehehe, Zhang kecil ini, sungguh menakjubkan. Dai Jingguo bertepuk tangan dan tertawa. Sangat hebat. Duan Liancheng akan melihat ekspresi Zhang Yu, tetapi dia sangat menghargainya, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Cheng Hong mengerutkan kening, mengikuti matanya, dan berkata, "Saya punya satu pertanyaan lagi." Guru Xiao Zhang perlu mendengar dengan jelas. Kedua api itu menyala, mereka bukanlah garam dari garam dan garam, mengapa airnya diringankan? Petik 2. Oke, beberapa orang yang Ding Yingcai dengar ini tampaknya telah dipukuli lagi, berteriak dan bertepuk tangan. Anggota komite yang membuat asosiasi juga tidak senang. Namun, meskipun mereka tidak puas dengan tindakan Ding Yingcai, jika mereka diizinkan naik, mereka tidak akan punya pilihan. Situasi pengepungan kolektif ini hanya dapat bergantung pada Zhang Yu sendiri. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Suangtu adalah Gui, juga bukan kura-kura. Bagaimana Tianbu bisa menjadi heksagram? Luar biasa. Ayo, aku mencintaimu Zhang Yu." Ketika para penonton mendengar ini, mereka berteriak lagi dan lagi, tampaknya mereka sudah menjadi penggemar Zhang Yu. Anggota asosiasi penulis lainnya juga akan mengagumi Zhang Yu. Bagaimana seorang remaja muda seperti ini bisa bereaksi begitu cepat sungguh luar biasa. Pada saat ini, Cheng Hong telah tersipu untuk sementara waktu dan wajahnya merah, dan saluran napasnya berkata, "Laut tak terbatas oleh langit. Aku berada di puncak gunung." Zhang Yu tersenyum dengan mudah. Wow, ada teriakan lagi. Dua tangan membelah jalan hidup dan mati. Cheng Hong menggertakkan giginya. Potong akar benar dan salah. Hehehehe. Zhang Yu tersenyum bangga. Hahaha. Seluruh penonton tidak dapat menahan tawa. Cheng Hong hampir muntah darah tanpa gas, lalu dengan marah berkata, "Dua kera mematahkan kayu. Monyet kecilmu berani menggergaji." Begitu ucapan Cheng Hong keluar, manajemen senior asosiasi itu mengubah wajahnya, dan semua orang tampak aneh. Anda tahu bahwa Cheng Hong sedang mengumpat. Li Ming memarahi Zhang Yu karena menjadi monyet kecil dan berani menghadapinya dengan kalimat.
Bau mesiu di lapangan naik lagi, membuat Duan Liancheng dan Tian Zhenbo tidak senang. Zhang Yu mendengar bahwa wajahnya juga muram, lalu dia mendengus dingin, dan berkata, satu kuda terperangkap, dan binatang buas tua terus membuat kuku. Wow, penonton berseru lagi. Jawaban Zhang Yu hampir membuat mereka gila. Terutama para gadis, mereka menatap Zhang Yu. Kerumunan mahasiswa di lapangan bertepuk tangan dan bahkan mencemooh para perusuh. Para rekan penulis semuanya menangis dan tertawa. Tentu saja, mereka juga tahu kekuatan Zhang Yu, dan sepertinya mereka mencari masalah. Tentu saja, Cheng Hong memerah karena marah, tetapi dia juga tampaknya tahu bahwa Zhang Yu tidak mudah dihadapi, dan akan sangat memalukan untuk melanjutkan dengan kemampuannya sendiri. Ding Yingcai juga merasakan bahwa suasana semakin buruk, dan buru-buru mengedipkan mata kepada orang-orang di dekatnya. Pada saat ini dia berdiri lagi dan melambaikan tangannya ke Cheng Hong untuk meminta mikrofon. Meskipun Cheng Hong ingin berbicara beberapa kata lagi dengan Zhang Yu, tetapi tidak ada pertanyaan yang bagus, dia akhirnya menghentakkan kaki, menyerahkan mikrofon, dan duduk sambil bersenandung. Setelah pria itu mengambil mikrofon, dia berkata dengan keras, ada pertanyaan. Xia Luan, tolong beritahu saya. Hitam tidak, putih tidak, merah dan kuning tidak, dan mereka seperti anjing peliharaan dan binatang buas. Ada satu tempat pada topik ini, dan semua orang di lapangan tiba-tiba tampak agresif. Semua orang mendengar apa yang berantakan, rubah, kucing, anjing, apa dan apa. Pertanyaan buruk seperti ini juga memalukan untuk diajukan. Apakah orang-orang tua ini sudah miskin? Zhang Yu mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Tampaknya topik pihak lain tidak sesederhana itu. Harus ada beberapa jebakan. Tapi apa sebenarnya jebakan itu? Namun, Zhang Yu, yang memiliki otak super, segera menyentuh kepintaran topik ini, diikuti oleh kilatan penghargaan di matanya, dan tertawa, pertanyaan Nona Luan mutlak. Coba saya pikirkan, apakah ini baik-baik saja, ada puisi, kata-kata, dan analek. Mereka samar-samar tentang timur, barat, dan utara. Luan Yan mengulangi kata-katanya sambil mengerutkan kening dan mendengar kengerian di matanya, dan sepertinya wajahnya tidak dapat dipercaya. Dia terdiam beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas, dan berkata, saya mengagumi dan mengagumi. Aku akan mengambilnya. Kemudian dia menyerahkan mikrofon kepada Ding Yingcai, yang duduk di kursi dengan pantatnya, dan tampaknya telah keluar dari pertanyaan ini. Sudah. Semua orang di lapangan melihat sesuatu yang aneh. Anda harus tahu bahwa pertanyaan yang dijawab oleh Luan Zheng tadi bukanlah masalah besar, tetapi setidaknya itu adalah twister lidah. Zhang Yu baru saja menanganinya dengan sangat sederhana, apakah Anda mengambilnya? Kemudian Anda menariknya untuk waktu yang lama, dan akhirnya itu adalah tas beruang, yang terlalu konyol. Suasana di lapangan agak membosankan, dan tampaknya suasana hangat baru saja mereda. Banyak orang merasa bahwa itu terlalu membosankan untuk lelucon yang menarik ini untuk berakhir begitu cepat. Luo Jinseng mengerutkan kening, dan tampaknya merasakan sesuatu, buru-buru berkata, Zhang Yu. Pertanyaan dan jawaban Anda dan Lao Luan kedengarannya tidak mudah. Bisakah Anda menjelaskan kepada semua orang apa artinya? Ya, Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, sebenarnya, pertanyaan Tuan Luan adalah yang paling sulit dari semua pertanyaan sebelumnya. Guru Luan berkata, hitam tidak, putih tidak, merah dan kuning tidak, ini telah memberi saya pesan. Di Tiongkok kuno, 5 warna adalah hitam, putih, merah, kuning, dan biru. Karena hitam, putih, merah, dan kuning tidak, maka hanya bisa menjadi biru. Kemudian Tuan Luan berkata lagi, sepertinya mereka adalah hewan peliharaan dan hewan liar. Jadi saya berpikir lagi, apa hubungan antara kucing, serigala dan anjing? Tampaknya masing-masing dari keempat kata ini memiliki sisi anti-anjing. Kemudian menambahkan kata biru di samping anjing, bukanlah kata tebak. Kemudian arti dari Guru Luan keluar. Dia ingin saya menebak dia tentang subjek ini. Saya memikirkannya berulang-ulang. Jawaban untuk Tuan Luan adalah, ada puisi, ada juga kata-kata, dan ada juga analek Konfusius. Tentu saja, semua yang ada dalam 4 kata, puisi dan analek, tentu saja di samping kata-kata. Jadi apa yang dimiliki keempat kata ini,
tidak jelas di timur dan barat, dan sebenarnya merupakan kata yang membingungkan. Kata, di samping kata, ditambah misteri. Adalah misteri, yang sederhana tetapi jelas, jadi ini adalah produk yang singkat, tetapi kata, misteri, perlu dipecahkan dan ditebak untuk mendapatkan jawaban, jadi hampir tidak ada solusi yang luar biasa. Oleh karena itu, jika kedua kata tersebut cocok, kata, tebakan teka-teki, adalah jawaban saya. Petik 2. Seluruh hadirin tercengang ketika mendengar ini. Hampir semua orang punya pikiran. Anakmu begitu mengagumkan, apakah benar-benar akan ada teman dalam hidup? Aula itu hening sejenak, diikuti oleh tepuk tangan pelan, diikuti oleh sorak-sorai yang semakin keras. Para anggota asosiasi, termasuk asosiasi penulis, juga bertepuk tangan, dan hampir semuanya mengagumi reaksi Zhang Yu. Sebenarnya, beberapa anggota asosiasi penulis baru tahu bahwa topik tadi luar biasa, tetapi jika mereka ingin bereaksi sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, mereka mungkin takut tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Zhang Yu. Tentu saja, mereka juga membiarkan bakat Zhang Yu menjadi pembuka mata. Hampir semua mata Ding Yingcai tercengang saat ini. Hanya setelah saling memandang, tampaknya tidak ada yang punya niat untuk terus berdiri dan menantang Zhang Yu. Lao Guo, bisakah kamu berdiri dan mencoba? Tentu saja Ding Yingcai menolak untuk mengakui kekalahan, dan buru-buru menatap seorang pria bernama Guo yang tidak jauh darinya. Tidak pada level itu. Pria bermarga Guo itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa masih ada celah besar antara Ding Yingcai, Cheng Hong dan Luan Yue, apalagi dibandingkan dengan orang mesum di lapangan. Jangan kehilangan wajah tua itu. Ketika Ding Yingcai melihat ini, dia memiliki ekspresi kebencian terhadap besi dan baja, dan berbalik untuk melihat orang lain, berkata, Old Sun. Bukankah kamu sering suka berdiskusi dengan orang lain? Apa yang kamu tunggu sekarang? Pria bermarga Sun tersenyum sedikit, dan berkata dengan sedikit malu, aku semua anak kecil. Jika kamu tidak dapat melihat pemandangan besar ini, kamu dapat membiarkan orang lain pergi. Ding Ying begitu lumpuh sehingga dia hanya bisa melihat orang lain dan berkata, Lao He. Ajukan pertanyaan dan layani dia. He Liang tersenyum canggung, bahkan tidak melambaikan tangan atau mengatakan apapun. Sebenarnya, He Liang agak tidak yakin ketika dia bertemu Zhang Yu di tempat parkir. Tapi sekarang dia tidak bisa menerimanya lagi. Jika dia ingin menantang orang lain di levelnya sendiri, dia hanya bisa kehilangan wajah lamanya, jadi mari kita mengecilkan lehernya untuk memasang cucunya. Kau, Ding Ying sangat berbakat, dan menoleh untuk melihat yang terakhir, dan berkata, Lao Li. Jika kau tidak melakukannya, wajah lama beberapa dari kita akan hilang. Jangan pikirkan itu. Ayolah. Ucapan Li Yunian juga merupakan ekspresi malu, untuk mengetahui bahwa Li Yunian sangat tidak puas ketika dia tahu bahwa Zhang Yu dinominasikan untuk Golden Plum Award malam ini. Bagaimanapun, penulis lama ini belum pernah mendapatkan hadiah selama bertahun-tahun. Ini hebat, seorang anak kecil yang kurang dikenal, dinominasikan dengan mudah, dari mana wajah para penulis lama ini berasal. Yang membuat Li Yunian merasa tidak dapat diterima adalah bahwa pihak lain tidak hanya menerima nominasi, tetapi bahkan memenangkan penghargaan. Ini memalukan bagi para penulis lama yang berharap untuk memenangkan penghargaan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Ding Ying hanya mendorong dirinya sendiri untuk pergi ke Zhang Yu untuk mengganggunya. Dia setuju tanpa memikirkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa pria berbulu ini sedikit lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia benar-benar menerima tantangan dari 3 veteran di dunia sastra, Ding Yingcai, Cheng Hong dan Luan Yue, dan membuat orang lain benar-benar menjadi kura-kura kepala. Biarkan Li Yunian juga berpura-pura bahwa cucunya lemah. Dia masih makan camilan dan tidak mau. Bukankah ini berarti dia takut dengan anak berbulu? Bagaimana ini bisa membuatnya tidak dapat dibenarkan? Li Yunian berpikir bahwa dia menggertakkan giginya dan berdiri dan mengulurkan tangan. Penampilan Ding Yingcai adalah kejutan di wajahnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan sastra Li Yunian jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara beberapa orang. Jika dia tidak berani saling menantang, dia akan kehilangan wajah lamanya kali ini. Ding Yingcai menyerahkan mikrofon di tangannya kepada Li Yunian. Li Yunian mengambil mikrofon, hampir semua orang di mata hadirin tertuju padanya, satu demi satu menebak veteran dunia sastra, topik hebat macam apa yang bisa dia gunakan untuk menantang anak yang bahkan lebih hebat ini.
Di bawah Li Yunian, aku tidak ingin berdiskusi dengan Guru Zhang. Karena Tuan Li memiliki keanggunan seperti ini, dia harus ditemani ke sini. Tuan Li, sama-sama, silakan ajukan pertanyaan. Li Yunian tidak terburu-buru untuk memikirkan masalah itu, tetapi memikirkannya dengan saksama sebelum berkata, tolong dengarkan pertanyaan pertamaku. Busur Chang Zhang, Zhang Gong, Zhang Pemanah, Zhang Busur Panahan, anak panah semuanya ada. Xiao Zhang, busur ini panjang Zhang, Anda harus mengerti artinya. Petik 2, ... Semua orang di pengadilan mendengar gigitan gigi, dan saya harus mengatakan bahwa warisan budaya hantu-hantu tua ini di dunia sastra luar biasa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang harus dihadapi. Orang-orang telah memberikan gelar sekarang, yaitu, gunakan nama belakang Anda sebagai gelar, bagaimana Anda menjawab? Ding Yingcai juga bersemangat. Li Yunian, sebagai salah satu dari sedikit yang memiliki keterampilan menulis kuno yang paling mendalam, datang untuk berurusan dengan Zhang Yu pada akhirnya, dan itu bisa dibilang kandidat yang paling cocok. Pada saat ini, semua orang di lapangan hampir memandang Zhang Yu. Mereka semua ingin melihat bagaimana dia menjawab. Zhang Yu sedikit mengerang dan mengikuti dengan senyuman. Mu Zili, Li Mu, Li Carpenter, Li Mu Charvet Bo sulit dibuka. Mu Zili, Li Lao, tidak tahu apakah kamu puas dengan jawaban ini. Teriakan dan teriakan terdengar saat ini. Jawaban Zhang Yu sempurna, itu juga mengagumi bakat Zhang Yu. Bahkan para anggota asosiasi itu mengangguk memuji, lagi pula, jika mereka ingin menggunakan waktu yang sesingkat itu, mereka tidak punya pilihan selain menanggapi Zhang Yu. Respons Zhang Yu begitu cepat, dan jawabannya begitu sempurna, sehingga Li Yunian masih sedikit kesal, tetapi bagaimana mungkin dia menyerah. Memikirkan hal ini, dia mengikuti dengan cemberut, kepalanya bergetar, dan sepertinya ingin menemukan masalah yang lebih baik untuk menghancurkan orang lain. Lao Li, ayo, satu pertanyaan lagi. Anak itu sangat beruntung, jangan takut padanya. Ding Yingcai juga menghibur pihak lain dengan cemas. Li Yunian melotot ke sisi lain, mengumpat dalam hati, bagaimana bisa ada begitu banyak putaran menabrak kanal besar. Orang-orang benar-benar newbie, tidak berpura-pura, dasar bodoh. Li Yunian berpikir sejenak, tiba-tiba matanya cerah, dan berkata, surga adalah bintang papan catur, Xiao Zhang, siapa yang berani kamu lawan? Oke, Ding Ying mendengar seruan itu dan berteriak. Dapat dikatakan bahwa penampilan tanpa teman kedua ini membuat para anggota asosiasi penulis di dekatnya terdiam, berpikir bahwa mereka harus menjauh darinya di masa depan. Sebenarnya, tidak mengherankan bahwa Ding Yingcai telah ditekan terlalu lama, dan dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai garis bawah. Idenya saat ini sederhana, bahkan jika dia bisa memenangkan Zhang Yu sekali. Kalau tidak, dia tidak menyinggung begitu banyak pemimpin, jadi apa gunanya? Semua orang di lapangan menatap Zhang Yu lagi. Bagaimanapun, permainan Li Yunian sangat besar, dan tidak mudah untuk menjawabnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, bumi adalah jalan pipa, dan selalu ada orang Tuhan yang bisa memainkannya. Wow, penonton di lapangan tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan lagi. Li Yunian tidak menyangka pantatnya akan menghasilkan banyak uang, dan pihak lain melonggarkannya lagi. Setelah mengalihkan pikirannya, dia berkata, angin dan hujan, hangat dan dingin, cari di mana-mana. Ying Ying Yan Yan, bunga dan daun, senja kincing, jawab Zhang Yuwei sambil tersenyum. Pada saat ini peluit nakal berbunyi lagi. Semua orang mengagumi Zhang Yu. Mungkinkah anak Anda adalah reinkarnasi dari Wen Kuxing, leluhur dunia sastra? Ding Yingcai tercengang. Mereka tidak sampai pada pertanyaan Li Yunian yang begitu kuat terlebih dahulu, dan pihak lain memiliki jawabannya sejenak. Tidak ada yang bisa benar-benar mengalahkan anak ini. Bahkan sekalipun, Li Yunian juga ragu-ragu sejenak, lalu mengerang dan berhenti bicara, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Semua orang di pengadilan tampaknya merasa bahwa Li Yunian seharusnya bukan masalah yang baik. Karena Zhang Yu terlalu kuat atau bahkan begitu kuat sehingga dia tidak normal. Zhang Yu tidak terburu-buru dan tidak mendesak Li Yunian. Li Yunian terdiam cukup lama, dan mendongak, berkata, Xiao Zhang, kamu dapat melihat bahwa ada 8 raja di
Qin sepipa, dan raja berada di atas. Sebagai junior sastra, kamu harus belajar untuk bersikap rendah hati dan menahan diri agar dapat melangkah lebih jauh di jalan ini. Para anggota asosiasi penulis di sekitar sini mengangguk satu demi satu. Li Yunian sebenarnya hanya memetakan 8 dari mereka di sini, semuanya veteran dunia sastra. Zhang Yu, seorang junior di dunia sastra, lebih baik tidak terlalu terbuka. Zhang Yu mendengar senyuman, dan berkata, apakah ada 8 raja di dalamnya? Lalu bagaimana aku bisa mengajukan 4 pertanyaan? Li Lao, bukankah ini 4 hantu yang seharusnya Cisi Ge Wang Liang, kan? Begitu Zhang Yu mengucapkan kata-kata ini, ada saat hening di pengadilan, karena jawabannya sangat galak. Li Yunian membandingkan bahwa mereka berdelapan adalah raja dan penulis lama di dunia sastra. Status ini saja sudah cukup bagi Zhang Yu untuk minum sepanci. Tetapi Zhang Yu mengingatkan pihak lain bahwa meskipun ada 8 orang, hanya 4 yang berdiri pada akhirnya. Mereka jelas 4 hantu tua. Bagaimana mereka bisa menjadi raja dan menaruh emas di wajah mereka? Ketika Ding Yingcai mendengar ini, itu jelek. Meskipun ucapan percaya diri Li Yunian sudah agak keterlaluan, itu tetap saja fakta. Tetapi Zhang Yu malah menekan beberapa dari mereka ke tanah dan menggosoknya, hampir menghapus 8 wajah lama mereka. Oke, bagus. Itu bagus. Li Yunian sangat marah dan berkata dengan keras, saya masih punya 1 pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa menjawab dengan benar, saya akan menyerah. Anda dengarkan, Pasque Flower, memegang tombak, menyeberangi kuda laut, bertarung dengan pencuri, bajak laut rumput, dan kembali ke dinasti. Itu layak untuk para jenderal. Ayo, petik 2. Semua orang di pengadilan mendengar ini, dan mereka sedikit tercengang. Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan terakhir Li Yunian. Meskipun masalahnya bagus, seharusnya tidak sulit. Bukankah mudah untuk menantang Zhang Yu dengan masalah tingkat rendah seperti itu? Para anggota lapangan semuanya sangat dekat satu sama lain. Tampaknya mereka sedang mempelajari konotasi topik ini. Tentu saja, tidak mungkin untuk mencapai kesimpulan dalam waktu singkat. Zhang Yu mendengarkan sebentar dan berpikir, lalu tersenyum lagi, dan berkata, Tuan Li. Sangat berbakat, Pulsatilla, Euphorbia, Hippocampus, Equisetum, Grace Pirate, Lily, Spinner, Guolao total 8 rasa ramuan obat. Perangkapnya tidak tepat, sepertinya saya hanya bisa benar, wanita merah, tinktur emas, dan bunga perak 5 kali lebih baik daripada peoni dan peoni. Penonton tiba-tiba terdiam. Tidak, ini terlalu dibesar-besarkan. Hampir semua orang di lapangan tidak menanggapi, ragu-ragu, diam dan aneh, termasuk Ding Yingcai. Li Yunian tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas, berkata, akhirat itu mengerikan. Anak muda, kamu menang. Li Yunian akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk, mengkhianati gagasan untuk menantang Zhang Yu sepenuhnya. Beberapa orang lain bisa lebih baik. Meskipun itu dianggap tamparan wajah oleh Zhang Yu di depan umum, untungnya, hanya kehilangan beberapa wajah lama tidak memiliki konsekuensi serius lainnya. Ding Yingcai jelek, karena situasinya berbeda dari semua orang. Dengan upaya yang begitu besar, dia hampir menyinggung para pemimpin asosiasi lagi, dan mengumpulkan kehormatan para penulis lama. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Zhang Yu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Lapangan itu sunyi untuk sementara waktu, dan kemudian ada tepuk tangan yang tersebar, dan akhirnya tepuk tangan semakin keras. Tepuk tangan dan teriakan datang satu demi satu. Hampir semua orang diyakinkan oleh pemuda yang luar biasa ini, Zhang Yu. Lagi pula, ada begitu banyak senior di bidang sastra di bawah tekanan bersama Zhang Yu. Zhang Yu masih menghadapi dengan tenang, dan hampir memecahkan masalah siapapun yang bermasalah dengannya, dan itu tidak mengagumkan. Zhang Yu tersenyum dan melambaikan terima kasihnya kepada semua orang yang mendukungnya. Pada saat yang sama, ia mengakhiri pidato terakhir dengan bahasa yang paling singkat. Lagi pula, saat ini, acara ini telah banyak habis waktunya, dan sangat mendesak untuk segera berakhir. Akhir pidato penghargaan Zhang Yu, pembawa acara terus memulai debutnya. Setelah membuat jentikan besar Zhang Yu, Golden Plum Award juga berakhir seperti anjing dan kelinci. Awalnya menurut tautan normal,
kali ini seharusnya menjadi sesi foto dengan sekelompok pemain pemenang penghargaan dan eksekutif senior. Tetapi para penonton tampaknya tidak ingin pergi. Mereka mengelilingi kerumunan dan meminta tanda tangan. Duan Liancheng hanya dapat membatalkan sesi foto kelompok untuk sementara, menyerahkan masalah ini ke resepsi penghargaan nanti. Yang membuat semua orang merasa sedikit terdiam adalah bahwa hampir sebagian besar pemirsa yang mencari tanda tangan benar-benar pergi ke Zhang Yu. Penulis pemenang penghargaan lainnya pada periode yang sama berada di dekat Menkeluok, yang membuat penulis lain terdiam. Selain itu, Kong Rongsui, pemenang penghargaan Lawrence untuk penulis populer, juga mengambil sedikit lebih dari setengah popularitas. Akibatnya, penulis lain harus bergegas melalui aktivitas beberapa penggemar yang meminta tanda tangan dan meninggalkan tempat kejadian tanpa daya. Meskipun ada banyak orang di pihak Zhang Yu, tanda tangannya akan dapat saling bertarung, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu akan dilakukan dengan cepat. Penggemar di tempat kejadian melihat kaligrafi busur Zhang Yu yang terbuka dan sempurna dan itu secara alami mengagumkan. Sekarang saya benar-benar tahu, Guru Zhang di depannya tidak berpura-pura menjadi newbie, mereka benar-benar newbie. Setelah acara penandatanganan, di resepsi penghargaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penulis, berbagai penulis pemenang penghargaan dan anggota juri Golden Plum Blossom juga berkumpul bersama untuk saling mengenal secara resmi. Zhang Yu tidak menyangka bahwa ia telah menjadi objek perhatian sebagian besar anggota asosiasi, dan membuatnya tertawa dan menangis. Dibandingkan dengan cinta semua orang ketika mereka pertama kali datang ke tempat penghargaan, ia sekarang merasakan tempat pertamanya di dunia sastra, yang sangat berbeda. Bahkan, meskipun pilihan bakat dikesampingkan, banyak anggota yang hadir optimis tentang masa depan Zhang Yu dalam sistem sastra. Bagaimanapun, pihak lain terlalu muda. Usia yang begitu muda dapat memasuki tingkat tertinggi sistem sastra domestik, maka perkembangan masa depan harus jelas bagi semua orang. Ketika semua pendahulu sastra lama ini telah pensiun ke baris kedua, siapa pendatang baru yang dapat dibandingkan dengan Zhang Yu? Kemudian berbalik dan pikirkanlah, dunia sastra domestik masa depan bukanlah satu-satunya keluarga Zhang Yu. Jadi dari sudut pandang mereka, meskipun mereka tidak dapat menjalin hubungan yang baik, mereka harus saling mengenal, untuk memastikan bahwa mereka dapat saling memanfaatkan di masa mendatang. Secara khusus, para anggota senior yang dapat diperhitungkan dalam asosiasi penulisan sangat baik kepada Zhang Yu. Saya tidak tahu bahwa orang-orang ini adalah para senior lama yang telah membawa Zhang Yu sebelumnya. Duan Liancheng juga menemukan kesempatan untuk meninggalkan kontak bagi Zhang Yu. Bagaimanapun, dia juga optimis tentang perkembangan masa depan Zhang Yu. Meskipun tidak mungkin dia akan memberikan pemuda ini masa pensiunnya. Tetapi jika Anda memupuknya terlebih dahulu, itu akan menjadi dunianya cepat atau lambat setelah asosiasi penulisan, tentu saja Anda masih dapat menjalin hubungan yang baik sesegera mungkin. Ini juga membuat suasana di resepsi sangat hangat. Namun, ada beberapa orang yang tidak berpartisipasi dalam resepsi penghargaan yang diatur oleh asosiasi penulisan. Ding Yingcai adalah salah satunya. Baginya, dia menyinggung manajemen senior asosiasi penulisan dengan setengah mati. Sulit untuk menemukannya. Karena popularitas Zhang Yu, hal itu secara langsung mengarah ke orang lain di resepsi, dan menjadi sasaran banyak orang untuk berkelahi, yaitu Ma Tao, manajer umum Dingdian.com. Banyak presiden penerbit memanfaatkan sambutan tersebut dan menemui Ma Tao satu persatu, dan secara langsung menyatakan bahwa mereka ingin mengubah Journey to the West menjadi versi fisik. Lagi pula, seiring dengan meningkatnya popularitas Zhang Yu, perhatian di pasar sastra juga pasti semakin tinggi. Jadi, tampaknya karya-karya hebat seperti Journey to the West pasti populer di seluruh negeri. Jadi, siapapun yang menerbitkan buku ini adalah orang-orang yang sukses dalam jangka panjang, dan para direktur penerbit di lapangan juga sangat berbakat. Tentu saja, kita harus mendapatkan Ma Tao sesegera mungkin dan menarik hak cipta Journey to the West ke penerbit kita sendiri. Meskipun Ma Tao sangat senang melihat situasi ini, sebenarnya dia memiliki beberapa kesulitan di pihaknya. Journey to the West diubah menjadi versi fisik sesegera mungkin. Tentu saja, ini lebih hemat biaya, tetapi jika tidak diubah, itu juga dapat meningkatkan lalu lintas situs web dan popularitas, sehingga mendorong gelombang baru sastra daring, yang juga bermanfaat baginya. Hanya saja masalah ini tidak terburu-buru dan perlu dibahas dari perspektif jangka panjang. Zhang Yu tidak peduli dengan hal-hal ini.
Dia dapat mempercayakan Matao untuk menangani penerbitan. Dia hanya perlu menghadiri konferensi buku baru. Setelah upacara penghargaan Golden Plume resmi berakhir, media resmi tidak banyak menyebutkan, dan adegan sumbang muncul di upacara penghargaan. Pikirkanlah, ini adalah kesempatan yang baik untuk merangsang popularitas penghargaan Golden Plume. Namun, bagaimanapun juga, pemandangannya buruk, dan tidak tepat untuk mengungkap kontradiksi asosiasi penulisan. Jadi berita TV juga sederhana, hanya menyebutkan karya pemenang penghargaan dan nama penulis, yang dianggap rendah hati. Namun, meskipun ini dapat menyelesaikan kaliber resmi, itu tidak dapat menyelesaikan masalah begitu banyak orang yang menyaksikan di tempat. Terlebih lagi, sekarang media pribadi begitu berkembang dan telepon seluler tersedia, bagaimana mungkin itu tidak bocor? Banyak orang di lapangan merekam seluruh proses acara tersebut dengan telepon genggam mereka, diikuti oleh internet. Popularitas video tersebut telah berulang kali meningkat, ditambah dengan rotasi beberapa saluran media pribadi, segera video ini hanya menjadi berita utama media daring utama.